PMR Podcast Medina Rahma. Tapi tentunya kita juga masih harus menjaga mutu terkait pelayanan, kemudian juga kita menonjolkan dari sisi humble dan empati kepada pasien. Kita menganggap mereka keluarga, jadi bukan karyawan ya. Jadi mereka merasa mereka diperlakukan sama seperti keluarga gitu. Jadi ketika awal mau join, Mbak Ika, Mbak Diba, Mbak Ita itu sebelumnya mereka sudah ikut kita dari kita praktek mandiri. Jadi sedikit banyak mereka sudah tahu asam pahit manisnya. Cuman kita berusaha mengembangkan klinik kita tuh kasarannya apa ya, palu gada. Kalian mintanya apa kita adain. Palu minta kita ada. Ada masalah dengan suaminya, dengan ini. Iya kan, Ya halo semuanya, teman sehat, teman sejawat. Ketemu lagi nih dengan saya Dr. Nafi. Saya Dr. Robi. Nah, kali ini kita nggak sendirian teman-teman. Kita kedatangan oleh senior kita, Senior. bos kita juga. Lebih tua yang jelas. Nah, langsung saja kita kenalkan langsung kita ya dengan Dr. siapa Dokter? Dr. Imam. Halo. Halo Dr. Imam. saya Dr. Lian. Oke. Halo semuanya. Oke, nah Dr. Imam, Dr. Lian ya. Oke, mungkin kali ini nama podcast kita adalah Medina Talks ya, dokter dan teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber nih, seorang dokter, ya, seorang suami istri, seorang owner juga dari klinik ya, dan tentunya obrolan kali ini kita akan membahas seputar kesehatan dan juga yang pasti menginspirasi juga bagi kita semua ya dok ya. Nah, mungkin nih dari dokter dulu dok, kita mau bahas apa dok kira-kira dok? Kita pertama bahas tentang ini dulu. Pertama awal mula ya, tentang awal mula pertama kali. Pastinya banyak banget yang pengen dengar, pertama dari kalangan dokter yang jauh lebih muda, jauh lebih awal baru lulus atau gimana, pasti pada banyak yang ingin mulai klinik ya. Tapi sebelum mulai klinik pasti ini diawali dengan praktek mandiri. Nah ini pasti kita juga pengen tahu awal mula dari Dr. Imam, Dr. Lia mengawali mulai dari yang praktek mandiri bisa sampai mendirikan klinik itu awalnya seperti apa gitu? Ya. Siapa ini? Ya, saya lulus kan Oktober 2005. Terus kemudian setelah itu langsung kami praktek mandiri di rumah waktu itu. Di rumah, terus seiring berjalannya waktu sampai tahun 2022 kami juga baru beriniasi untuk membuat klinik. Jadi memang dari 2005 itu praktek di rumah, kemudian sampai bikin praktek tapi setengah klinik, kemudian sampai 2022. Kemudian untuk di tahun 2022 tersebut kami mulai di bulan Februari, kemudian masih beroperasional kurang lebih baru sampai 9 malam ya. Kemudian setelah bulan Mei izin klinik operasional terbit, kemudian izin rawat inap kami open 24 jam. Nah, tuh buat teman-teman ya, klinik ini buka 24 jam. Jadi monggo buat warga Bojong, Pekalongan atau kabupaten ya, atau mungkin kota dan sekitar juga boleh. Juga boleh. Ya. Nanti alamatnya gini alamatnya ya. Oke, nah gini dokter, awal-awal buat ini ya dok, kan gini dok, yang namanya di balik laki-laki yang hidup ada perempuan yang belakangnya dok, kan gitu dok ya. Nah, sekarang gini dok, apa namanya, apakah ada tanda kutip ya dok, pembagian job desk dok? Mungkin kan gini, laki-laki kan mungkin terkenal dengan mengambil keputusan, siap kepemimpinan, tapi itu bisa berusuh. Sekarang kalau perempuan itu menang di sabar biasanya, malah di sabar gitu. Pekerjaannya lebih halus. Lebih halus. ini kan apa namanya, yang saya tahu secara umum ya dok. Mungkin kalau dokter ada nggak dok, maksudnya kayak bekerja sama mungkin biar sinergis tercapai dengan tujuan sama itu. Apakah ada pembagian khususnya atau yang satu mau A pasti mendukung belakangnya gitu dok? Apa? Kalau kami biasanya dari saya yang punya ide-ide untuk
untuk nekat biasanya. Contohnya tapi biasanya untuk ide tersebut saya biasanya kan pokoknya jalan dulu, nanti baru dievaluasi dan dimonitoring. Tapi kalau ibu kuliah tentunya orangnya hitung-hitungan, lebih jelimet, lebih rumit. Gitu. Tapi memang dengan adanya seperti ini juga kombinasi yang saling melengkapi Mas. Karena kalau kita hanya mendirikan suatu usaha, baik itu klinik apapun, tapi tidak disertai dengan administrasi yang baik, tidak disertai dengan pemantauan yang baik, nanti juga hasilnya kurang baik. Memang kalau selama ini kami berdua memang untuk saya sendiri biasanya di ide-ide, kemudian modal nekat, pokoknya jalan dulu, kemudian selanjutnya saya pasrahkan ke ahlinya ini. Ya nggak ahlinya. ahlinya ya kita lebih pusing nanti. Ya sama kayak bapak gitu ya Mas, sedikit nambahin. Jadi memang awalnya kan memang kita mulai dari praktek mandiri ya. Jadi mulai kita ngerintih, dulu pasien paling hanya parkir ya, hanya paling 125 sampai akhirnya kita pernah satu hari itu hampir 80 pasien dan itu benar-benar nguras waktu ya, dan karena kita praktek di rumah ya Mas, kan memang lokasinya kita pun ruang tunggu hanya luasnya paling sekitar 20 meter persegi. Kita ngerasa kayaknya kok kasihan, sampai kalau pas hujan itu mereka ngumpul, nggak kelihatan. Jadi kita mikir kayaknya kita memang butuh ini ada antusias masyarakat lainnya, kemudian kita juga mungkin perlu nambah jenis layanan. Akhirnya kita ada ide gimana kalau kita kembangin lagi nih, dari awal tempat praktek jadi satu klinik. Karena kalau klinik kan nanti kita bisa kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain ya, nggak hanya dokter, kita bisa dengan peneliti, kemudian kita bisa dengan laboratorium, jadi mungkin dengan terapi. Iya, terapi. Awalnya konsep itu ya dari bapak Mas awalnya. Terus ya kita nabung lah ya dikit. Alhamdulillah rezekinya realisasinya di tahun 2022. Nah, untuk pengaturannya ya tetap ada porsinya masing-masing mungkin ya Mas, ibaratnya kalau bapak mungkin lebih ke konsep, saya lebih ke teknis, jadi terkait SDM apa yang kita butuhkan, satpasnya apa aja untuk mengembangkan klinik. Tapi tetap semua itu kolaborasi karena kita nggak mungkin bisa jalan sendiri, kita butuh teman-teman yang lain, nakes-nakes yang lain, jadi biar bisa kolaborasi bareng. Ini paling gitu Mas Nafi, Mas Robi. Harapannya teman-teman nakes kesehatan yang lainnya nggak hanya kita dokter ya, perawat sekarang kan juga banyak ya, banyak klinik walaupun mereka tidak terjun langsung, mereka malah ownernya, tapi mereka bisa mempekerjakan berbagai tenaga kesehatan di situ. Itu tidak proses yang tidak instan ya dokter. Ya betul. 2005 sampai 2022 17 tahun. 17 sampai 2022. 2005 terus ya dari karyawan awalnya kita hanya dipraktekkan satu ya, terus ditambah jadi 4. Ketika di PJ kan awalan baru hanya 10 ya, 10 orang. Terus sekarang alhamdulillah kita sudah ada karyawan 22 ya. Itu di kliniknya dok ya? Kliniknya nggak tahu nanti kalau misalnya alhamdulillah dikasih rezeki kita bisa nambah layanan, bisa juga memberikan yang lain lapangan pekerjaan juga di tempat kami. Wah, jadi memang masya Allah banget ya niatnya juga kita membantu lapangan pekerjaan juga guys. Itu pasti jatuh bangunnya juga banyak sekali. Sampai jadi klinik 12 jadi tahun nanti yang gitu. karyawan kita mendoakan moga-moga nanti kliniknya ramai ya Bu. Jadi nanti juga bisa membuka lapangan pekerjaan yang mereka harapannya sama-sama bisa memberikan kesejahteraan kepada keluarga sendiri. Oke. Nah, apa namanya dokter? Yang namanya betul kan kata dokter juga ya, kalau udah kan mau dua dokternya. Bahkan dulu saya sempat ini mau dok ya, apa namanya? Dulu kan sempat di rumah bahkan lebih terkenal dengan praktek Pak Imam gitu. Iya, kan betul. Belum sempat apa namanya ada nama klinik Medina Rahma juga gitu kan. Dan kalau nggak salah dulu juga apa namanya sempat juga bersama BPJS gitu dok ya. Iya, Nah betul. mungkin apa namanya kalau ini kan saya menampung pertanyaan dari masyarakat dokter. Nah kalau boleh tahu
pertimbangannya pada waktu dulu BPJS kok sekarang kok udah enggak lagi. Iya, apalagi kan kalau misal tidak menggunakan BPJS, resikonya jauh lebih besar dok, karena umum bayar dari pocket sendiri, dari uang sendiri kan, masyarakat minatnya justru malah bisa lebih turun itu. Tapi kerennya klinik ini malah Tetap jalan dok. Nah, itu Masya Allah, berarti ada bagaimana itu dok? something yang keren. Mungkin konsepnya memang kalau di manajemen itu kita kan ada untuk kita berusaha itu ada yang bersaing di Red Ocean sama Blue Ocean. Kalau untuk yang BPJS itu kan sebenarnya lebih sekarang ke Red Ocean-nya, di mana kompetitornya banyak, kemudian persaingannya juga banyak. Tentunya karena hal tersebut kami berpikiran untuk lebih yang bermain di segmen di Blue Ocean. Kami nyari yang kompetitor yang masih sedikit, kemudian juga persaingan tidak terlalu ketat. Tapi tentunya kita juga masih harus menjaga mutu terkait pelayanan, kemudian juga kita menonjolkan dari sisi humble dan empati kepada pasien. Oke, jadi memang nggak bisa dipungkiri ya, tetap ada namanya quality dok ya, jadi kita juga berdepan kepada masyarakat juga. Nah mungkin gini dok, kalau kita ngomongin quality kan kita nggak bisa sebagai owner, CEO dan juga staff juga ya, kita nggak bisa kontrol penuh dok. Nah sedangkan kita lihat dokter itu kayak sebenarnya ada nggak dok, maksudnya nemuin istilah tangan kanan dokter. Kalau saya lihat mungkin ya di sini kan ada kayak Mbak Ika, yang sekitar kita ya, itu kita memberikan sebuah amanah atau memberikan sebuah hal yang kita percayakan tuh bagaimana dok, maksudnya kayak dokter mungkin masih awal kan belum tahu siapapun dok ya, tapi kok aku yakin ini kalau sama si ada gitu. Itu apakah ada istilahnya bagaimana untuk membangun sistem supaya bisa berjalan dengan baik? Itu apa sistem yang berjalan sampai sekarang tuh sempat bongkar pasang sampai akhirnya seperti sekarang gitu. Karena saya yakin pasti teman-teman dokter yang punya klinik atau apa itu kesulitannya menjalankan di sistem manajemennya itu pasti yakin. Karena kalau ibarat kata dokter dengan stetoskop aja kan udah bisa hidup ya, meriksa pasien, tapi buat menjalankan manajemennya, sistemnya itu yang kesulitan itu. Karena dokter itu kan tidak pernah diajarkan tentang mengelola sistem manajemen, tidak pernah. Jadi ada istilah-istilah ya, dokter itu bad businessman lah ya gitu. Ya tentunya kalau untuk klinik sendiri kan bagaimana manajemen itu kan bagaimana cara kita mengelola suatu organisasi dan mengelola orang untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dan tentunya untuk kami sendiri, karena alhamdulillah kami ada pengalaman di rumah sakit juga, kemudian kami juga sudah menginisiasi klinik juga sudah lama, akhirnya kami juga bisa melakukan talent scouting untuk melihat orang-orang mana yang bisa kami rekrut untuk membangun klinik kami bersama-sama. Waktu itu kami memang memilih Mbak Ika karena pertimbangannya orangnya itu loyal, juga attitude-nya baik. Jadi memang dalam suatu organisasi kita tidak butuh orang yang percaya ya, saya tidak butuh orang yang pintar, orang yang cerdas, tapi yang loyal dan punya attitude yang baik. Karena dengan attitude yang baik, loyal nanti bisa membangun organisasi itu bisa lebih baik dan berkembang secara optimal. Mungkin punya sama Ambe? Ya hampir sama sih ya Mas. Kita membangun suatu klinik, suatu perusahaan, institusi, itu tuh kalau kita anggapnya kita membangun suatu keluarga. Kalau kita menganggapnya keluarga, jadi bukan kawan ya. Jadi mereka merasa mereka diperlakukan sama seperti keluarga. Jadi ketika awal mau join, Mbak Ika, Mbak Diba, Mbak Ika itu sebelumnya mereka sudah ikut kita dari kita praktek mandiri. Jadi sedikit banyak mereka sudah tahu asam pahit manisnya merintis usaha bareng sama kita. Nah, ketika kita mau buat, jadi kita tawarkan mereka, saya punya konsep seperti ini, tapi kemungkinan nanti kita harus mulai dari nol lagi nih. Kalian mau nggak nih? Siap nggak? Saya butuh penggerak, karena nggak mungkin saya bisa sendiri. Jadi kita dibantu oleh mereka untuk
siapa yang akan tanggung jawab bagian rekrutan, siapa yang nanti untuk di jenis pelayanan apa, serta jadi semuanya serba bareng-bareng mas awalnya. Kemudian dari situ kita melihat ternyata masing-masing person ini mereka punya memang kemampuan yang memang itu base dari karakternya masing-masing. Jadi antara Mbak Ita ya sebenarnya memang dia punya skill yang lebih dibandingkan teman-temannya. Jadi memang ini praktek nih dan cocok nih untuk berkayak di lapangan. Kemudian juga kita melihat dia tampil sekali dalam administrasi, apalagi aplikasi. Saya gaptek banget mas. Mbak Ika kita melihat dia bisa untuk tindakan bisa, untuk administrasi bisa, cuman tapi memang dia punya satu yang itu ya yang mungkin kelebihannya Ika ya, jadi dia bisa mengayomi semua. Jadi memfasilitasi ibaratnya apa ya sebagai penjembatani. Nah jadi kan seandainya ada gesekan ya mas. Iya pasti kan nggak lepas dari itu. Iya, nah itu Ika itu bisa hadir sebagai jadi kita merasa sangat terbantu ketika kita ada ibaratnya kan kita nggak full stay ya Mas Rodi ya, mungkin kita full stay 24 jam. Alhamdulillah dengan ada dukungannya Ika, Mbak Ika yang sudah ibaratnya ikut kita lama ini, kita sangat terbantu sekali dalam pengelolaan klinik. Maka memang tetap harus ada satu yang kita rasakan untuk beratnya apa ya, kalau di tempat KTU mungkin ya kepala sub bagian tapi nanti juga Ika itu bertanggung jawab terhadap semua unit. Jadi tetap nanti setiap bulan kita ada komunikasinya, gimana progresnya, perkembangannya apa, jadi lebih nyaman nanti kita sambil jalan. Kurang lebih gitulah mas. Jadi memang perlu pentingnya seorang owner mengenali semua. Iya, itu wajib. Karena betul. kalau kita nggak tahu karakter karyawan kita mendekatinya akan susah mas. Iya. Kita harus bisa dia sukanya apa, dia nggak suka. Jadi setelah kita tahu, kita buat sama-sama rule mainnya mau seperti apa ini. Nah, ketika sudah ditentukan, kita ada aturan seperti ini kebijakan, dan ketika itu sudah dilaksanakan, ibaratnya kita juga ada reward and punishment ibaratnya, dan itu sistemnya jadi biar kita juga kerja sama-sama nyaman ya, karena kadang kalau kita kerja semaunya kita jadinya ya nanti arahnya nggak jelas, tujuan klinik ini nanti mau kemana, kedepannya berkembang seperti apa, susah. Jadi memang perlu ada norma-norma kebijakan khusus yang dibentuk klinik dalam rangka menjaga kualitas mutu layanan seperti itu. Jadi memang harus keberlanjutan gitu dok. Iya. Nah sekarang ini dokter, mungkin kan dari dulu praktek mandiri ya, sekarang berdilah Medina Rahma. Mungkin saya sekarang ini dok melihat logo MR itu ketika jauh Medina Rahma gitu. Bahkan kan ada klinik yang serupa yang hampir sama namanya. Namanya mirip. Nah ini kalau boleh tahu dokter dapat inspirasi nama Medina Rahma dari mana dokter? Kalau boleh tahu. Medina Rahma itu sebenarnya berawal dari dua putri pertama. Ya, kebetulan saya kan kita dikaruniai 4 anak ya. Pertama cewek, kedua cowok, ketiga cewek-cewek lah. Yang nomor 3 ini kan namanya Medina Rahma Febriani. Ya kebetulan waktu usia anak saya 4 tahun itu kena DB, dilalai DB yang mungkin virusnya ya ada itu, terus ya ternyata nggak sempet itu akhirnya nggak ketolong. Nah, semenjak itu saya sama bapak gimana ya biar ketika kita usaha setidaknya ibaratnya apa yang kita berikan ke masyarakat ada ibadahnya lah mas. Makanya kita namakan usaha kita itu Medina Rahma, harapannya semoga usaha kita itu walaupun dalam bentuk kebetulan kita punya apotek juga ya mas. Apotek iya. Apotek Ada dua. Medina Rahma awalnya sih apotek dulu, apotek Medina Rahma 1, apotek Medina Rahma 2, kemudian klinik. Harapannya juga semoga
untuk usaha-usaha yang lain. Bisa Iya. kosmetika Beda ramah. berkahnya bisa ke Dokter ya, kebenaran. J, Oh, seperti itu J. Kalau dari segi akun apa dok katanya dok? Kenapa benar? Punya Kan kata orang nama adalah doa. Iya. Kan ternyata barang apa yang disematkan Bener dalam tuh yang nama ngasih. ini. Apa ya oh, apa ya lupa. saking banyaknya anak mas Kayak rahmat gitu mungkin dok ya. iya Berkah gitu ya. Medina tuh dulu apa ya aku kok Medina itu Medina. Madinah. Oh Madinah. Kota Saya suci kalau ya. kita renungkan kembali ke sana. Oh iya. jadi moga-moga apa yang saya harapan kita kan semoga anak ini ya apa ya, menjadi rahmat Untuk keluarga. iya Amin. seperti itu. Nah, menarik banget nih dokter. Nah, kemudian gini dok, yang namanya ini juga kita perlu perkembangan ya dok ya. Di era yang sekarang ini kan udah trennya kan apa namanya setiap klinik itu atau setiap bahkan rumah sakit itu lomba-lomba kayak mempromosikan dengan layanan adanya, unggulan yang dipromosikan. dokter. Nah, mungkin dokter harapan kedepannya untuk klinik ini apa dokter? Dan bagaimana mungkin strateginya dok untuk bisa survive? Kalau Pakarnya nih. untuk klinik punya core-nya kita ya lebih pelayanan ke pasien ya. Jadi untuk rawat jalan, rawat inap dan IGD. Baik itu tentunya untuk ya kalau di klinik kan berarti kan kuratif dan rehabilitatif. Di samping tidak mengurangi juga untuk promotif dan preventifnya. Di samping untuk yang core bisnisnya kita di rawat inap, rawat jalan dan rawat itu ya, kita juga mengembangkan layanan yang lain, Mas Nafi, Mas Robi. Jadi kita klinik itu kan bisa dikembangkan ke berbagai macam jenis pelayanan. Jadi kita berusaha untuk mencari pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di area Mojong dan Kabupaten Kalongan. Layanan yang kita kembangkan salah satunya ya layanan kitan sunat, kemudian juga ada layanan vaksinasi, kemudian layanan home care, kemudian ke depan juga fisioterapi dan layanan-layanan mungkin yang sifatnya berarti kalau seperti rumah sakit apa ya alternatif itu namanya apa ya? Batra dan mungkin apa ya? Apa ya istilah ya? Ibaratnya Tradisional gitu. ya Bukan klinik itu- tradisional, Alternatif. komplementer. Iya, komplementer, akupuntur, bekam dan lain Oh, sebagainya. iya. Termasuk ya sebenarnya kita juga pernah belajar hipnoterapi juga, Iya. tapi yo karena lama tidak digunakan ilmunya ya. Bukan beliau sih sebenarnya bukan bapak jadinya Ilmunya jarang kita. sering dilatih karena memang hipnoterapi itu butuh dilatih. Iya. Dan terbang juga dok. Ya, intinya harapan kita klinik itu beda lah ya kayak rumah sakit. Kalau dibandingkan dengan rumah sakit kita jelas jauh kalah masuk dari sumber daya manusianya dari salah. Cuman kita berusaha mengembangkan klinik kita tuh kasarannya apa ya, palu gada. Kalian mintanya apa kita Semua adain. apa lu mau? Kalau minta kita ada. Iya, iya. Jadi, mau periksa dokter umum ada. Ya. Kalau gigi ada. Dokter anak ada. Ada. Nanti Mas Dia insya Allah ada. Ada. Ya Amin. pokoknya kita mau infus ya, pengen kecantikan biar fresh itu Vaksin bisa. juga ada, Semua Dok, ya? vaksin ada. Takut nih Bu, mau dok di rumah sakit, puskesmas, udah datang aja ke kita, bisa observasi hanya 1 jam. Butuh layanan apa? Rumah ya. Home care. Iya, mau cek darah males mager keluar, udah call aja. Nanti kita datang ke rumah. Jadi santai. Nomornya Jadi guys. iya nanti call aja. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, insya Allah nanti klinik itu berusaha memfasilitasi kebutuhan masyarakat warga area Pekalongan khususnya ya di sekitarnya. Doakan moga-moga nanti rencana kami bisa terrealisasi itu aja. Dan bisa berkembang cabang-cabang Nah, lainnya. nanti teman-teman yang lainnya nanti. Ya, betul. Dan kita tidak hanya menutup kemungkinan kalau mereka memang ada yang keluarga tidak mampu ya Mas, tapi kita juga
ada kebijakan. Setidaknya nanti itu bisa diberikan lewat surat atau untuk terkait keringanan biaya berobat. Kita berusaha. Jadi jangan ada kadang pasien mau periksa Pak, tapi terus saya belum ada uang. Udah kesini aja Bu, nggak apa-apa, ini kasih obat dulu, nanti kalau pas ada rezeki ya monggo nanti. Karena memang banyak juga pasien dari sini yang ketinggalan dari dulu kan di Dr. Imam ya, pas pakai BPJS. Karena memang cocok dengan beliau, jadi makanya kembalinya ke sini. Itu juga sering diamati juga seperti itu. Jadi mungkin buat teman yang mungkin kurang mampu atau gimana juga tidak perlu takut juga untuk diperiksa ke sini. Terus juga khusus biasanya kita tuh sering dikunjungi dari anak-anak pondokan ya. Al-Usmani, Al-Futsal itu memang biasanya khusus untuk anak-anak pondok ini kita ada kebijakan ya mungkin ya untuk tarif, jadi tidak membebani mereka juga seperti itu. Oh, nah ini menarik banget nih Mas Awo ya. Jadi mungkin buat Anda Pekalongan jangan dikira kalau wah klinik terus dia malah itu belum tentu, karena nanti kita juga ada kebijakan juga ya Dok ya. Nanti silakan pokoknya kalau ada keluhan apa area untuk Bojong kalau sekitarnya boleh langsung kita ramah aja. Nanti untuk masalah admin dan sebagainya kita nanti obrolkan lagi. Nah mungkin apa namanya tadi dokter dari Dokter Imam atau Dokter Lia ada kata-kata untuk apa namanya dokter? Ada yang ingin disampaikan dokter? Untuk disampaikan aja teman-teman sobat sehat semua yang nonton dari masyarakat umum mungkin sampainya juga ajakan pesan-pesannya jagalah kesehatan. Kemudian kalau ada keluhan terkait dengan kesehatan monggo saja hadir ke Madinah Rahmah seperti itu. Dokter Lia? Kalau saya sedikit pesan aja buat teman-teman ya, khususnya teman-teman para tenaga kesehatan. Semua orang itu bisa mencapai sesuatu semua berawal dari mimpi. Jadi kalian harus punya mimpi untuk mencapai tujuan. Ingin mimpi dulu ya, mimpi saya punya klinik. Jadi disalawati insya Allah tercapai. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi teman-teman ini, teman-teman yang di luar sana, tenaga kesehatan, baik perawat, bidan maupun dokter yang mungkin sekarang sedang merintis usaha, miliki mimpi, capai mimpi itu setinggi-tingginya tentunya dengan ikhtiar ya. Nanti insya Allah moga-moga bisa berkembang seperti yang kami jalani saat ini. Itu aja. Bener full Wah, saya banget banyak ini daging semua ini berarti. mungkin yang perlu banyak dengar oleh teman-teman nakes dokter yang teman Genji ya nah. Sering nggak sabaran biasanya. Iya, Healing dulu. Iya, nah itu. Genji itu kayak gitu. Karena saya sebenarnya juga Genji, tapi saya merasa di generasi saya itu yang menjadi kekurangannya adalah ini itu persistennya itu ya, untuk bersabar sampai ke tujuan, karena pikiran mereka juga sudah pengennya enak duluan, pilih duluan. Sekarang zamannya dinyamankan ya, betul. Jadi mereka sudah terbiasa lihat apapun aksesnya gampang ya, pengen seperti kamu. Tapi itu yang mungkin harus belajar dari beliau, jaringan selaku dokter senior, jadi dari situ. Oke. Nah, gimana? Seru banget kan teman-teman? Mungkin nih teman-teman ya yang mau kita adain lagi podcast mungkin part berikutnya, atau mau komen nih, mau bahas apa lagi, boleh banget silahkan komen di bawah ini. Dan buat teman-teman nih, jangan lupa buat area Bojong, kabupaten kota sekitarnya, kalau ada keluhan, sakit, atau bahkan mager ya, karena sekarang kan bukan mager juga ya. Nggak harus sakit kok. Nggak harus sakit. Ingin konsultasi, Nah. itu juga bisa. Ya kan nggak harus sakit. Terkadang sakit itu berawal dari pikiran si Mas Novi ya. Ada masalah dengan suaminya, dengan ini. Iya kan, jadinya kan nggak nafsu makan dia, jadi akhirnya dia lambungnya kena tuh. Kalau orang Jawa diangkat gitu ya. Terkadang ada yang datang ya Mas ya, ketemu sama Pak Dokter udah sembuh sendiri. Jadi mungkin sakitnya tangan kali ya Mas. Nggak bisa ya. Oke, gitu. Nah, langsung aja ke klinik Darah Madok ya. Nanti ini untuk alamat dan juga kontak person ada di bawah. Ya. Di bawah ini silakan kalian follow di sini. Ya, ditunggu ya teman-teman ya. Nah, oke, mungkin itu tutup ya Itu untuk kita siang hari ini. Dengan saya Dr. Nafi. Saya Dr. Robi. Oke, mungkin terima kasih. See you. Nah,